Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz Hanafi, NIM 12291830059. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari magang 1, yaitu materinya adalah persebaran flora fauna Indonesia dan dunia. Di sini saya akan menjelaskan persebaran flora fauna di Indonesia. Indonesia memiliki negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Indonesia juga merupakan rumah bagi berbagai flora dan fauna akademik yang tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Dilihat dari segi wilayah geografis, Indonesia terjepit di antara dua wilayah, yaitu Indo-Malaya atau Oriental dan Australis. Lokasi ini sangat strategis sedana dengan lokasi geografis Indonesia. Juga terletak pada yang berdagangan antara Asia dengan Afrika dan Australia. Keanekaragaman hayati Indonesia sangat besar. Ini merupakan salah satu sumber daya alam unggulan milik Indonesia. Selain dapat dimanfaatkan untuk wisata dan keanekaragaman kebudayaan, keanekaragaman hayati ini juga dapat dimanfaatkan menjadi obat atau bahan diskusi atau bahan Keanekaragaman hayati yang tinggi ini disebabkan oleh adanya dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda yang dahulu memfasilitasi migrasi flora fauna. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh iklim, fotografi, tanah, faktor biotik lainnya. Yang pertama adalah faktor iklim. Faktor iklim memiliki kaitan yang sangat erat dengan kondisi ekologi dan persebaran flora fauna yang ada di lokasi tersebut. Selain curah hujan, faktor iklim juga meliputi suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan intensitas matahari yang ada di suatu lokasi. 2. Faktor tanah. Faktor adafik juga memiliki pengaruh pada persebaran flora fauna serta karakteristik bioma yang terbentuk. Hal ini terjadi karena kandungan mineral dan nutrisi yang ada pada tanah yang dapat mempengaruhi kesuburan tanaman yang tumbuh di lokasi tersebut. Yang ketiga adalah faktor biotik. Tentu saja faktor biotik mempengaruhi keanekaragaman dan persebaran flora dan fauna. Faktor biotik yang dimaksud di sini adalah keberadaan hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya seperti bakteri dan ekosistem. Yang ketiga adalah faktor topografi. Faktor topografi ini juga sangat mempengaruhi ekosistem bioma yang terbentuk di suatu lokasi. Selain mempengaruhi kondisi iklim lokal, fotografi dan bentukan relief
Muka bumi juga mempengaruhi sedimensi serta erosi yang terjadi di permukaan bumi, sehingga mempengaruhi komposisi tanah yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan studi biografi terhadap suatu lokasi yang sangat penting bagi geografer dan biologis yang hadir untuk membawa peta topografi dan peta tematik lainnya untuk mempermudah penelitian. Menganalisis persebaran jenis-jenis flora fauna di Indonesia. Flora kawasan barat sebagai besar wilayah suatu pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan hutan tropis atau tipe iklim Aftunurut sistem klarifikasi iklim Köppen. Hujan tropis merupakan vegetasi yang paling kaya baik jenis-jenis makhluk hidup. Kawasan peralihan atau Valace persebaran memiliki wilayah Pulau Sulawesi dan Tenggara dan Kepulauan Maluku dengan iklim sering dan suhu udara relatif lebih panas dibandingkan dengan kawasan Indonesia lainnya. Kawasan timur bercocok Australiatik. Kawasan ini meliputi Pulau Papua dengan iklim AF, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di Papua memiliki kesamaan dengan hutan hujan tropis yang ada di Australia bagian utara. Contoh floranya seperti pohon sagu dan nipah atau hutan mangrove. Persebaran flora fauna di dunia. Kondisi fisik wilayah bumi yaitu dataran dan dipengaruhi oleh interaksi iklim, tanah, topografi, kelembaban, udara, dan air yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan, sedangkan tumbuhan mempengaruhi kehidupan hewan tertentu. Interaksi tersebut dapat mendorong atau bahkan menghambat persebaran flora fauna. Terdapat 6 kawasan persebaran di dunia, yaitu kawasan neartik. Kawasan ini meliputi Amerika Utara, Kanada. Contoh fauna yang terdapat di kawasan ini antara lain bison, kerbau, kalkun, dan lain-lain. Yang kedua adalah kawasan neotropik. Persebaran kawasan ini meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Contoh fauna yang terdapat pada kawasan ini adalah tapir, kukang, terenggiling, antelop. Yang ketiga adalah kawasan Australia. Kawasan ini meliputi Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Contoh faunanya adalah kanguru, kiwi, dan kaola. Yang keempat adalah oriental. Persebaran kawasan ini meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Contoh fauna seperti harimau, gajah, badak bercula 1. Yang kelima adalah kawasan Paleartik. Kawasan Paleartik persebaran fauna ini meliputi wilayah Eropa, sebagian Asia, atau bisa disebut dengan Himalaya, dan Afrika Utara. Contoh faunanya adalah sapi, domba, kerbau, dan beruang kutub. Yang terakhir adalah kawasan Ethiopia. Kawasan ini meliputi wilayah Afrika Selatan, Gurun Sahara, dan Madagaskar. Contoh faunanya adalah zebra, unta, jerapah,
badak Afrika dan singa. Fauna yang ada di benua Australia seperti kanguru, kauarsi, kuskus, burung cendrawasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.